atau memuja Dewa Siwa. Karena candi-candi yang terdapat di dataran tinggi ini merupakan rahim spiritualisme keagamaan Hindu sekte Siwa yang menyebar di seluruh pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Candi ini dibangun secara merentang dalam 2 periode, yaitu abad ke-7 sampai pertengahan abad ke-8 dari dinasti Wangsa Sanjaya yang berasal dari Kerajaan Galuh di Jawa Barat. Dan kita mengunjungi kompleks Candi Arjuna. Dari 400 candi yang tercatat oleh Thomas Raffles, hanya 171 candi, yaitu di Storybook of Java. Hanya tercatat 171 candi saja. Dari 400 candi, sekarang menyisakan 9 kompleks candi karena meletusnya Gunung Purbadieng, yaitu Gunung Perahu. Nanti ketika kita pulang atau turun dari dataran Dieng, di sebelah kiri kita sambil menikmati keindahan Gunung Purbadieng, yaitu ada Gunung Perahu. Dan Dieng ini merupakan Ring of Fire yang dikelilingi 32 gunung berapi aktif. Semuanya masih aktif. Tetapi apabila terjadi erupsi atau letusan secara mamatik tidak mengeluarkan material, karena panasnya sudah disedot melalui pipa-pipa panjang, sudah ada pipa panjang warna putih untuk PLTPB, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dan dia merupakan kaldera raksasa. Kita ini sekarang berada di dasar mangkoknya. Kalau tadi ada perhatikan dari puncak batu pandang ratapan angin, area ini adalah area telaga. Karena candi-candi yang ada di dataran tinggi Dieng semuanya tenggelam oleh air telaga, yaitu telaga pusar bumi. Dan ditemukan kembali oleh seorang tentara Inggris bernama H.C. Cornelius di tahun 1814. Dan dikeringkan oleh seorang fotografer Belanda bernama Eldre van Kinbergen 42 tahun kemudian, berarti tahun 1856. Kemudian muncullah candi-candi bersama harta bendanya, yaitu seperti artefak arca yang terbuat dari perunggu, emas, dan lain sebagainya. Ada yang tahu puncak candi dari Wangsa Sanjaya namanya apa? Stupa bukan? Bukan. Ratna. Ya, kalau stupa itu dari Wangsa Sailendra. Namanya stupa yang ada di Borobudur. Karena ini dari Wangsa Sanjaya, puncak candi disebut Ratna atau buah keben. Buah keben. Keben. Iya. Bukan keben, Mbak. Kalau keben itu kan. Keben. Buah keben atau Ratna. Hampir sama dengan Wangsa Sailendra yang memiliki tingkatan, karena umat Hindu juga memiliki tingkatan kasta. Hanya saja yang membedakan adalah jumlah dan namanya. Kalau di Borobudur itu ada 7 tingkatan. Ada Arupa Datu, Kama Datu, dan lain sebagainya. Kalau di sini hanya ada 3. Mulai dari permukaan tanah sampai ke atas lapik. Jadi pondasi itu namanya lapik. Sampai ke atas atau di bawah jendela itu namanya burloka, yaitu kedudukan para manusia. Kemudian atasnya lagi ada burwaloka, kedudukan mereka yang disucikan. Kemudian yang paling atas sendiri adalah sarwaloka atau kedudukan para dewa. Jadi untuk candi-candi yang ada di dataran tinggi Dieng semuanya dikhususkan untuk memuliakan Dewa Siwa. Dan yang ada di belakang saya ini candi yang paling besar, ini namanya Candi Arjuna. Candi ini sama persis dengan kuil yang ada di India Selatan atau suku Dravida. Karena para silpin-silpin kita menimba ilmu di tanah Hindustan, kemudian mengaplikasikan ilmunya ke bumi putra, tetapi tidak menyesuaikan langgamnya karena perbedaan geografis. Jadi kalau di India tidak ada candi, adanya kuil. Candi Arjuna ini sama persis dengan kuil Bitardon yang ada di suku Dravida India Selatan. Bentuknya sama. Kemudian Candi Arjuna ini merupakan candi utama yang memiliki candi pendamping atau candi perwara yang ada di depannya, yaitu Candi Semar. Candi Semar memiliki 9 ventilasi udara. Bisa juga disebut mandapa atau pendopo yang biasanya digunakan untuk menyimpan persenjataan dan digunakan juga untuk
Sari, dan lain sebagainya. Di sampingnya lagi yang terdapat adalah Trimurti, itu ada Candi Sri Kandi. Di sampingnya lagi ada Candi Punta Dewa, dan yang paling ujung sendiri yang berbentuk Astadala atau Astadwipalaka, yaitu berbentuk 8 kelopak bunga teratai mekar, disebut Candi Sembadra. Disebut Astadala atau Astadwipalaka di mana pusatnya adalah Siwa yang dikelilingi 8 dewa sesuai dengan atau menyesuaikan dengan penjuru mata angin. Ada Dewa Agni, Dewa Bayu, Dewa Surya, dan dewa yang lainnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jelas? Sudah cukup? Sudah cukup ya? Ada yang mau tahu ciri-ciri candi? Ya, kalau ada perhatikan di bagian bilik penambil bagian luar pintu maupun jendela, ada relief mata yang melotot kemudian pipi yang cabai, itu disebut apa? Apa? Reok. Itu disebut Kalakirti Muka. Ya, Kalakirti Muka ini adalah ciri-ciri candi yang ada di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah. Setiap bangunan candi memiliki relief Kalakirti Muka, dan uniknya yang ada di dataran tinggi ini tanpa rahang bawah. Dan Kalakirti Muka ini memiliki rambut api yang panjang. Ini merupakan makhluk kosmologi Hindu yang mendiami Gunung Mahameru. Ada yang tahu letak Gunung Mahameru di mana, Mas? Ada di Himalaya. Ya, yang disebut Banaspati, bukan di Jawa Timur, itu Semeru. Jadi, Kalakirti Muka ini memiliki rambut api yang sangat panjang, dan di bawahnya itu terdapat Kalamakara atau dewa penunggu bangunan. Ada 5 makhluk kosmologi Hindu. Ada 5 makhluk kosmologi Hindu yang ada di kanan kirinya itu namanya Kalamakara ya. Kalau yang di atas namanya Kalakirti Muka. Kalau sudah cukup. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Dari saya. Oh ya Bapak, silakan. Apa perbedaan peninggalan agama Hindu dengan agama Buddha? Ya, perbedaannya sangat signifikan. Setiap peninggalan agama Hindu itu memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Khususnya untuk candi-candi Siwa itu pasti memiliki di bagian Grabagre atau di bagian dalam candi itu terdapat Gioni dan Lingga. Ya, kalau untuk candi-candi Buddha itu tidak ada patung atau relief yang menyerupai Trimurti. Ya, lebih ke cerita dari Siddhartha Gautama. Ada pertanyaan yang lain? Ibu guru bahasa sejarah apa geografi? Saya mencakup guru semuanya, Pak. Sengaja loh. Geografi, etimologi, arkeologi, sejarah, geologi, vulkanologi,